Ada lagi yang masuk. Ada. Habis ini mau Neman nih. Kunci kan? Siapa masuk deh, Yang masuk pas harus kunci. Kunci. Itu jangan kamu aneh jangan nikah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di kelas ya. Kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya berkaitan dengan berpikir komputasional. Ya, ini pelajaran coding dan dikolaborasikan dengan bahasa Indonesia yaitu tes observasi. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Bersiap membaca doa. Berdoa selesai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Ya, kita sudah selesai berdoa. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran. Oke, sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya tentang berpikir komputasional. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi berkaitan dengan media detektif misteri. Oke, sebelumnya apa sih yang kalian ketahui tentang berpikir komputasional? Ada yang tahu? Berpikir komputasional. Berpikir kritis. Oke, ada lagi? Nah, oke, pasal jelaskan, pasal ulangi. Berpikir komputasional ini yaitu berpikir untuk menyelesaikan masalah, ya, baik itu masalah yang rumit maupun yang terkecil, dengan cara menggunakan alat bantu komputer maupun tidak. Ada yang namanya plug dan juga unplug. Nah, kemudian ada yang namanya teks observasi. Ya, ini juga kan kita kolaborasi dengan bahasa Indonesia. Apa itu teks observasi? Oke. Ada yang tahu teks observasi apa? Oke, lupa ya. Teks observasi adalah teks yang dibahas atau berisi tentang hasil pengamatan dan juga penelitian. Oke, kita masuk langsung. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini pertama kita akan belajar tentang mengidentifikasi prinsip berpikir secara komputasional. Apa saja yang ada di berpikir komputasional itu ada dekomposisi, ada pengenalan pola, abstraksi dan juga algoritma. Kemudian setelah mengidentifikasi kita akan menyelesaikan tantangan misteri dengan logika. Dan di mana nanti kita akan menggunakan media digital yang ada namanya QR code dan juga Google Form. Dan satu lagi kita akan menggunakan Canva. Kemudian ada menyajikan laporan hasil observasi secara kreatif. Nah, di sini kreativitas kalian akan diuji, ya. Sebagai sejauh mana kalian itu memahami alat digital atau digitalisasi, membuat laporan atau presentasi dari Canva. Nah, ini Pak Sarul sampaikan dulu capaian pembelajaran. Kita akan memahami apa itu berpikir komputasional. Pertama kita akan menguasai dasar-dasar pemecahan masalah. Yang tadi ada 4 ya, ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi dan juga algoritma. Yang kedua, ada mengidentifikasi struktur laporan. Nah, struktur laporan ini termasuk dalam laporan observasi yang efektif. Ya, seperti apa observasi yang baik. Nah, kemudian ada menyusun laporan mandiri. Nah, di sini ya kalian memang benar-benar secara berkelompok ya. Bagaimana kalian mampu menyelesaikan tugas kalian, membuat laporan secara mandiri. Kemudian komunikasi dan kolaborasi. Di sini, karena kita akan menggunakan kelompok yang minggu lalu sudah kita buat bersama, Pak Sarul berharap di komunikasi dan kolaborasi ini kalian akan menunjukkan kerjasama tim yang solid, bekerja sama, berdiskusi, menghasilkan jawaban yang bisa kalian pecahkan untuk masalah nanti. Kemudian penggunaan media digital.
memanfaatkan teknologi secara kreatif dan juga etis. Nah, di sini penggunaan media digitalnya kalian dapat menggunakan berbagai platform. Tadi pas saya sebutkan ada Canva, ya, atau ketika kalian menggunakan presentasi, kalian dapat menggunakan selain Canva itu ada PowerPoint, ada juga AI yang mampu digunakan sebagai alat presentasi. Oke, berikutnya ini apa itu berpikir komputasional? Nah, ini pasal ulangi kembali. Berpikir komputasional adalah sebuah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan logis dan sistematis. Ya. Jadi di sini bukan hanya untuk komputer gitu, tapi relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya apa? Pemain bola, bagaimana caranya mereka itu menang dan bagaimana dalam sepak bola itu mencetak gol. Nah, itu termasuk dalam berpikir komputasional. Artinya gimana nih kita mencapai tujuan kita? Gitu. Yaitu ada di dekomposisi. Dekomposisi ini yang memecahkan masalahnya, ya. Itu contohnya. Nah, dekomposisi ini, berpikir komputasional ini akan melatih logika, kreativitas, ya, penelitian dan juga kerjasama tim. Nah, ini caranya, ya. Kemudian, nah ini di awal tadi sudah disebutkan ada 4 prinsip berpikir komputasional. Nah, apa saja? Pertama ada dekomposisi, di mana dekomposisi ini memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian lebih kecil dan juga mudah dikelola. Tadi Pak Pandu contohnya adalah tim sepak bola. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Dalam sepak bola menang. Gimana caranya menang? Ada strategi, ya kan? Jadi dibikin dulu bagian-bagian kecilnya. Nah, kemudian ada pengenalan pola. Ada kesamaan atau tren dari data dan petunjuk yang ada. Ada kan nih datanya yang bisa kita ambil? Gimana caranya kita menang? Apakah kita pakai formasi yang sama dengan musuh, tapi tidak bisa menang? Atau pakai strategi parkir bus, kan kita nggak tahu. Yang penting ada cari kesamaan nih. Kita cari tim-tim yang memang bisa menang. Nah, itu kan tujuannya kita adalah strateginya bagus dan bisa kita pakai. Kemudian abstraksi. Abstraksi ini fokus pada informasi yang paling penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Jadi apa nih yang paling penting tuh? Ya udah, tujuannya adalah menang. Dicari dari pola kesamaannya. Apakah dengan parkir bus tadi kita bisa menang? Ya kan, nah itu penting nggak? Strategi itu. Strategi dalam sepak bola penting nggak? Formasi penting nggak? Nah, itu kan salah satu contohnya ya. Contoh yang paling mudah. Kemudian keempat adalah algoritma. Algoritma ini membuat serangkaian langkah-langkah. Yang namanya prosedur itu adalah algoritma. Ya, ini langkah-langkah. Gimana cara menang? Dibikin tuh. Gimana caranya membuat strategi yang baik, menyusun strategi, memilih formasinya, pemain dan lain sebagainya, ya. Apakah pelatih itu termasuk, ya, bisa menang atau tidak? Nah, ini membuat langkah-langkahnya secara logis dan berurutan untuk mencapai solusi. Gitu. Bagaimana caranya kita menang? Kemudian ini kita akan masuk ke petualangan detektif. Ya, ini salah satu media yang akan kita gunakan hari ini, di mana memang media ini adalah aktivitas misteri. Ada satu masalah, ya, yang harus kita pecahkan bersama, yaitu nanti ada narasinya. Pas aku bacakan narasinya, pas aku tampilkan. Dan sini siswa akan dibagi dalam kelompok kecil. Nah, kemarin kita sudah membuat kelompoknya, ya, ada 4 kelompok. Nanti silakan kita duduk sesuai dengan kelompoknya. Kemudian ada beberapa lokasi sekolah yang memang sudah disiapkan QR-nya, atau memang nanti kita menggunakan kelas ini, ya, dan sudah pasal siapkan barcode-nya yang bisa kalian scan menggunakan handphone, dan nanti sudah tersambung dengan Google Form. Nah, itu yang harus kalian isi nanti. Kemudian setiap QR code akan menggunakan satu teka-teki yang akan membawa kalian ke petunjuk berikutnya. Nah, jadi setiap pertanyaan itu ada petunjuknya, kemana kalian harus pergi. Ini tuh pertanyaannya tentang apa sih? Apa yang harus dipecahkan dari pertanyaan ini?
Kemudian terakhir, semua petunjuk akan mengarah pada penyelesaian satu kasus misteri. Ya, jadi pasal persiapkan satu narasi tentang misteri ya, detektif. Jadi kalian akan menjadi detektif pada hari ini. Ya, akan menjadi detektif. Kalian akan pasal memberikan satu masalah untuk diselesaikan. Nah ini, setelah misteri terpecahkan, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, ini perhatikan struktur teks laporannya. Ini yang akan kalian buat, yang akan kalian presentasikan. Yang pertama adalah definisi umum. Ya, ada pengenalan kasus atau misteri yang dipecahkan. Nah ini harus ada. Kasus apa yang akan dipecahkan? Kedua, deskripsi bagian. Nah ada petunjuk, ada penyelidikan, dan ada penalaran logika. Ada apa nih petunjuknya nih? Dari data-data yang kalian dapatkan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu apakah ada petunjuk? Kemudian penyelidikan. Nah itu kalian selidiki gitu. Ini masalahnya tentang apa sih setiap pertanyaan ini? Atau pertanyaan satu ini tentang apa? Nah nanti penalaran logika itu kalian jawab. Kemudian ada manfaat. Manfaat itu apa? Nanti pembelajaran atau kesimpulan yang didapat dari kasus gitu. Apa yang kalian dapatkan dari kasus yang kalian pecahkan tersebut. Nah kemudian laporan yang disusun harus berdasarkan data dan bukti yang ditemukan selama penyelidikan. Ya, jadi tidak boleh dimanipulatif. Datanya memang harus benar-benar sesuai dengan penyelidikan kalian. Akhirnya laporan kalian akan ditampilkan di depan dengan desain kreatif menggunakan Canva atau PowerPoint atau sejenisnya. Ya nanti bisa berikan waktu. Nah ini. Pak Syahrul tampilkan. Nah ini dia. Ini adalah media yang Pak Syahrul buat. Nah, ini judulnya adalah teka-teki detektif misteri. Nah, ini Pak Syahrul berikan langsung narasinya. Tadi ya. Pertama, kalian harus memperhatikan narasinya. Sebelum kalian menjawab, perhatikan narasi. Ya. Setelah mendapatkan narasi, akan Syahrul pecah nanti kelompoknya sesuai yang sudah dibagikan kemarin. Nah ini narasi misteri. Syahrul bacakan. Narasi misteri, laporan yang tak pernah sampai. Di suatu pagi yang cerah di SMP Harapan Bangsa, para siswa kelas 8 mengikuti kegiatan outdoor observation di taman sekolah. Mereka diminta membuat teks laporan hasil observasi tentang flora dan fauna di lingkungan sekolah. Namun, keesokan harinya laporan milik kelompok 5 yang dikenal teliti dan rajin tidak ditemukan di meja guru. Nah, ini anehnya, para anggota kelompok mengaku sudah menyerahkan laporan mereka kemarin sore. Laporan itu berisi hasil pengamatan tentang seekor burung kecil yang mereka beri nama si coklat kecil. Ini mereka harus menyelidiki kemana perginya laporan itu. Setiap kelompok harus mengungkap misteri ini dengan menyusuri penduduk-penduduk di sekitar sekolah. Mereka akan menjawab 8 teka-teki di 8 lokasi yang berbeda. Ya. 8 teka-teki ini bisa diakses hanya melalui QR code yang nanti bisa di-scan dengan handphone kalian. Mengumpulkan potongan kebenaran dan akhirnya membuat kesimpulan. Ini yang penting. Siapa yang menyimpan laporan itu dan mengapa? Oke, silakan kelompoknya langsung dibuat sesuai kelompok dan di-scan QR-nya yang sudah Pak Syahrul siapkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sesuai kelompok. Ini sudah Pak Syahrul siapkan catatan kecil. Mari kan. Teman kelompok silakan maju untuk mengambil QR code untuk di-scan dan langsung ambil catatannya. Langsung di-scan di depan. 4 kelompok tersebut silakan langsung ditulis jawabannya. Ada 8 pertanyaan.
mendiskusikan dengan teman-temannya untuk memecahkan 8 teka-teki tersebut. Oke, pasal beri waktu selama 10 menit untuk berdiskusi, dimulai dari sekarang dan langsung dibuat laporan akhirnya. Ayo tembak. Oke, udah dapat jawabannya? Dapat. Oke. Oke, cari gimana kelompoknya udah dapat jawabannya, Cak? Oke, silakan diskusi. Kita memulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya. Oke, kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan presentasikan hasil temuan kalian. Nah, ini silakan. 1. Lantai 3 ruang perpustakaan. Di pojok di rak pojok ditemukan catatan ini yang diamati kecil dan bersayap. Namun dalam laporan deskripsi warnanya hitam. Apa kemungkinan bagian teks laporan yang belum lengkap? Jelaskan berdasarkan struktur teks hasil observasi. Bagian teks laporan yang belum lengkap adalah deskripsi warna. Dalam struktur teks hasil observasi, hal itu termasuk ke dalam deskripsi bagian, yaitu uraian rinci tentang ciri-ciri objek yang diamati. Kedua, tanggal menuju lantai 2. Jawabannya apa? Dalam teks laporan hasil observasi seharusnya data disusun runut dan jelas pada bagian deskripsi bagian tanpa menuliskan hal yang sama berulang kali di paragraf berbeda. Jadi kesalahannya ada pada struktur penyajian informasi ganda dan juga kebahasaan tidak efektif. Berikutnya. 3. Lorong kesapan. Tidak bisa karena kalimat itu bersifat subjektif. Ada laporan observasi harus objektif serta faktual. 4. Pojok lapangan belakang. Kalimat itu termasuk deskripsi bagian dalam struktur laporan. Fungsinya adalah menjelaskan kebiasaan atau ciri khusus objek atau tempat dan waktu hingga burung secara rinci, faktual, dan objektif. Oke, berikutnya. 5. Pohon besar dekat gazebo. Burung si coklat kecil memiliki sayap berjumlah 2 berwarna hijau, sering berkicau merdu sebanyak 6 kali dan terbang meliuk-liuk di udara sekitar 5 kali saat diamati. Oke, dari 5 pertanyaan ini ada yang mau bertanya tidak? Kalau tidak kita akan langsung lompat ke kelompok lain. Cukup? Cukup. Oke, kita beri tepuk tangan. Sekarang ditutup. Oke, berikutnya kita lompat. Ini kelompok berapa ini? 2. Oke, silakan kelompok 2. Ini masih kelompok 1 juga. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi di lingkungan sekolah.
Soal pertama dan langsung ke jawabannya. Bagian yang belum lengkap adalah deskripsi ciri fisik atau warna. Karena dalam tes observasi, deskripsi harus memuat detail, ukuran, bentuk, dan warna objek. Oke. Dan soal kedua, lanjut ke jawabannya. Kesalahannya adalah pengulangan data, redundancy. Informasi habitat ditulis 2 kali di paragraf berbeda, sehingga tidak hemat dan tidak terpadu dengan struktur laporan hasil observasi. Lanjut soal ketiga dan kejawabannya, kalimat tidak bisa masuk karena subjektif beropini, sedangkan LHO harus objektif dan faktual. Hal itu laporan hasil observasi ya. Oke, berikutnya pojok lapangan belakang, apa yang kamu temukan? Nah, saya temukan 1, menyajikan fakta yang diamati secara langsung tanpa opini atau penilaian pribadi. 2, memberikan informasi spesifik yang tentang perilaku atau kebiasaan subjek, misalnya lokasi, atap masjid, sekolah, dan waktu di pagi hari. 3, menjadi bukti pendukung untuk kesimpulan atau analisis selanjutnya dalam laporan. Jadi pohon besar dekat gazebo. Oke, ini ada angka-angka yang diacak, ada hijau 7, saya 3, hijau 6, meliuk 5. Nah, ini berdasarkan daftar atau data di atas ini, apa yang kamu temukan? Saya temukan 1. Oh, ini ada 3 versi ya? Iya. Apakah versi 1 apa? 1, burung tokat kecil memiliki bulu warna hijau di sayap. Tubuhnya kecil dan sering mengeluarkan kicauan sebanyak 6 kali dalam 1 menit. Di versi kedua, coklat kecil terlihat hinggap di cabang pohon dengan bulu hijau pada sayapnya. Tubuh proporsional serta suara kicauan yang terdengar jelas. Yang versi ketiga atau terakhir, burung coklat kecil bersayap hijau berukuran kecil dan memiliki kicauan berulang yang terdengar hingga 6 kali secara konsisten. Berarti ada kicauan yang sama ya? Oke, satu lagi nih, nanti ada area kantin nih. Apa nih? Area kantin. Dengan mencatat waktu, membaca laporan bisa mengetahui pola aktivitas burung secara tepat, memudahkan perbandingan antara pengamat pada waktu berbeda, menambah objektivitas laporan karena laporan menjadi berbasis fakta, bukan asumsi atau ingatan. Nah, ini waktu yang kamu temukan di jam berapa? Biasanya di jam 9 sampai jam 10.30. Oke, berarti sudah ditemukan. Oke, Jawab. kalian mau bertanya? Jika tidak, silakan ditutup. Oke, langsung ditutup saja. Boleh. Sekian dari saya, Kopiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri tepuk tangan. Oke, berikutnya satu lagi deh. Satu lagi dari kelompok 4, silakan. Siapa yang mau maju di kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raski dari perwakilan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil observasi yang sudah dikerjakan bersama dengan kelompok saya. Di dalam anggota saya ada terdiri dari 6 orang. Pertama ada Kayla, 2 Elva, 3 saya sendiri Raski, 4 Alda Alvaro, 5 Devin dan 6 Felix. Oke. Nomor 1, lantai 3 ruang perpustakaan. Di rak apa yang ada catatan dengan apa yang kamu temukan? Yang saya temukan Apa yang belum lengkap? bagian teks laporan yang belum lengkap kemungkinan adalah deskripsi tentang warna dari objek yang diamati
dalam struktur teks hasil observasi biasanya ada bagian deskripsi fisik yang memuat warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri lainnya. Jadi warna sayap yang hilang itu bagian dari deskripsi fisik yang seharusnya ada supaya laporan lebih lengkap dan jelas. Berarti memang bagian warna ini nggak ada deskripsinya. Iya. Oke, berikutnya di tangga itu apa yang kamu temukan? Apa ini kan kesalahan struktur atau kesalahan yang terjadi? Apa itu? Kesalahan yang mungkin terjadi adalah pengulangan informasi tentang tempat tinggal si coklat kecil di 2 paragraf berbeda. Jadi terkesan berlebihan dan tidak efisien. Ini bisa membuat laporan tampak kurang rapi dan mengganggu alur pembaca. Idealnya data penting hanya disebut secara jelas di bagian deskripsi. Oke. Nah, berikutnya nih. Dari pertanyaan ketiga, apa yang ditemukan? Ada kalimat nih. Barang ini sangat menggemaskan dan lucu sekali. Apakah ini bisa masuk ke dalam laporan hasil observasi? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Tidak cocok untuk laporan observasi karena mengandung pendapat subjektif. Bukan fakta objektif. Laporan hasil observasi harus netral dan hanya menjelaskan apa yang diamati secara jelas tanpa menambah penilaian pribadi. Jadi kalimat itu harus diganti dengan deskripsi yang menggambarkan ciri fisik atau fakta barang tersebut. Berarti jawabannya tadi kayak warna sayapnya apa gitu ya? Iya. Berikutnya, pertanyaan nomor 4. Apa yang kamu temukan? Coklat kecil biasanya hengkang di atap masjid sekolah saat pagi. Nah, ini termasuk deskripsi bagian apa ini? Jadi kalimat tersebut adalah bagian deskripsi perilaku yang berfungsi untuk menggambarkan kebiasaan burung si coklat kecil secara objektif agar laporan observasi lebih lengkap. Jadi kalimatnya coklat kecil biasanya hinggap di atas masjid sekolah saat pagi. Iya. Itu maksudnya ke bagian deskripsi perilaku. Oke, satu lagi. Nah, ini nomor 5. Tadi. Ini ada pola-pola yang sama. Apa ini jawabannya? Burung si coklat kecil tampak lincah dengan sayap kecil yang bergerak cepat. Tubuhnya didominasi warna coklat dan sedikit corak hijau pada bulu. Saat bertengger di dahan, ia sering mengeluarkan kicau berulang yang nyaring. Diselingi gerakan meliuk atau bermeliuk ringan. Matanya tampak tajam dan waspada, mendukung sifatnya yang gesit di alam sekitar. Jadi ini terhadap itu laporan observasi yang lengkap ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita kembali lagi ya ke ini. Nah, tadi ada keaktifan diskusi kelompok ya. Tadi pas saya melihat kalian sudah memecahkan masalah setiap pertanyaan dari 1 sampai 8 ya. Kalian sudah aktif, sangat aktif. Nah, kemudian ada partisipasi individu dalam proses penyelidikan. Artinya kalian melihat tuh bagaimana prosesnya satu persatu ya. Nah, proses ini bisa kalian masukkan ke dalam bagian komputasional ya. Kemudian ada nih kualitas produk laporan hasil observasi. Nah, dari semua kelompok hasilnya adalah Canva dan juga PowerPoint. Ini sudah ada ya, kualitasnya sudah dilihat. Kreativitas desain presentasi, alhamdulillah semuanya sudah menarik ya, tidak gitu aja ya. Ini sudah bagus banget pemilihan template-nya dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita tutup, nah ini ada beberapa pertanyaan refleksi. Nah, pertama, apa hal yang paling menantang dalam menyelesaikan misteri ini? Oke, menurut kalian gimana? Apa yang paling menantang? Apakah dari segi pertanyaannya atau pemilihan datanya yang sulit? Jadi kalian agak sulit untuk mencerna jawabannya. Ada?
Apa ada atau tidak yang menantang? Ada? Oke, kalau ada bagian yang mana? Pemilihan katanya sulit ya? Muter-muter. Oke. Nah ini sebenarnya namanya permainan detektif itu kalian harus menyelesaikan masalah dari yang kecil ya maupun sampai yang rumit. Nah ini yang menjadi tantangan. Kemudian ada nggak sih manfaat berpikir komputasional bagi kehidupan sehari-hari? Tadi kita kan menyelesaikan masalah nih. Komputasional itu kan menyelesaikan masalah gitu. Bermanfaat nggak buat kehidupan sehari-hari? Bermanfaat. Ya, bermanfaat banget ya. Nah, terakhir, nah kalau kalian itu misalkan kerja sama dengan kelompok kalian, nah ini saling membantu. Apakah masalah kalian akan selesai? Nah, cepat selesai ya. Jadi kalau saling membantu, masalah yang ada pun cepat selesai. Ini. Nah, kalau kita tarik dari materi komputasional dan lain sebagainya, ya ini sudah ada semua. Dari awal, sebenarnya dari kalian berpikir itu sudah ada dekomposisinya. Kalian sudah memikirkan masalah terkecilnya, gitu. Apa nih yang harus dicari? Nah, tanpa kalian sadari, ya. Nah ini ada di komposisi pola, abstraksi dan juga algoritma. Pertama tadi ada masalahnya apa yang kalian temukan, yaitu tentang teks hasil observasi yang hilang. Ternyata setelah kita ketahui ada pola, ada kesamaan kan? Tadi kan menemukan kesamaan, apa kesamaannya? Ya, ternyata ada kata-kata yang hilang, ya. Kemudian ada pola-pola tertentu. Ya kayak tadi angka. Kemudian ada abstraksi. Abstraksi ini fokusnya apa? Oh, fokusnya adalah si laporan hasil observasi. Ada datanya nih, polanya kalian dapat tadi. Setelah itu baru kalian merangkai hasil kalian gitu. Yang hasilnya ternyata pertanyaan di awal adalah siapa yang menyimpan? Ya, siapa yang menyimpan teks tersebut? Ternyata itu hanya menjadi pancingan. Yang pada akhirnya kalian membuat langkah-langkah si teks laporan hasil observasi yang baik dan benar. Nah, hasilnya tadi itu sudah lihat setiap kelompok itu sudah ada kan di pertanyaan berapa tadi ya. Nah itu yang ada polanya sudah rapi sekali. Ya, alhamdulillah sudah selesai semua. Keempat ini, 4 prinsip berpikir komputasional sudah kalian lengkapi. Ya, apa saja langkah-langkahnya, apa saja polanya yang kalian temukan, datanya itu sebagai bukti. Ya, oke. Tadi sudah refleksi bersama. Sebelum kita tutup, kita ucapkan hamdalah bersama-sama.